Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita masih belajar di tema 7 ya, mengenai benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Kita masih di subtema 1 mengenai benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, seperti biasa, ibu ingin anak-anak ibu sudah berpakaian rapi, sudah mandi tentunya, kemudian sudah duduk dengan rapi, kemudian kalau pagi-pagi biasanya sarapan, atau kalau anak-anak siang menontonnya bisa sudah makan siang, dan yang muslim mungkin sudah sholat dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Yang beragama Islam nanti doanya akan ibu tampilkan seperti biasa. Kemudian yang non Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah anak-anak, sekarang kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai benda hidup dan tak hidup. Kita sudah belajar beberapa ciri dari atau tanda-tanda benda itu hidup. Kemudian juga bagaimana kalau benda itu tidak hidup. Sekarang siapa yang masih ingat apa saja ciri-ciri benda hidup itu? Ya, benda hidup itu perlu makan, perlu minum, kemudian perlu cahaya matahari, perlu udara untuk bernafas, kemudian juga bergerak, dan satu lagi, benda hidup itu berkembang biak. Berkembang biak itu seperti apa? Berkembang biak itu kalau kemarin cuma satu ekor atau satu buah tumbuhannya, atau dalam keluargamu hanya punya satu adik, kemudian beberapa tahun kemudian atau beberapa saat kemudian akan semakin bertambah. Nah, itu namanya berkembang biak. Nah, kalau benda hidup semakin hari semakin banyak ya. Semakin banyak terus karena dia berkembang biak dan bertambah terus. Umpamanya dalam keluargamu, kalau kemarin hanya ada ayah, ibu, dan kamu, sekarang mungkin sudah ada adikmu 2 orang atau 1 orang. Jadi dalam keluargamu sudah bertambah lagi anggota keluargamu. Nah, itu namanya berkembang biak. Nah, kalau hewan umpamanya anak-anak ibu melihara kucing. Kalau kucingnya kemarin cuma 1, sekarang mungkin sudah ada 4, 5, atau semakin banyak. Atau yang suka memelihara ayam. Siapa anak ibu yang suka melihara ayam? Atau di rumahnya sudah ada ternak ayam. Nah, kalau ayamnya kemarin cuma 2, mungkin beberapa bulan berikutnya atau beberapa tahun berikutnya sudah semakin banyak, ya, semakin bertambah dan bertambah. Nah, kalau ayam biasanya dia akan bertelur kemudian menetas. Nah, makhluk hidup berkembang biak dengan beberapa cara, ya. Ada yang dengan cara bertelur, seperti ayam bertelur dulu, burung juga bertelur. Apalagi yang bertelur? Ikan ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Kemudian juga ular itu biasanya bertelur dulu. Nah, kalau manusia dan beberapa hewan lainnya seperti kucing, harimau, gajah, nah itu dia berkembang biaknya dengan cara melahirkan, ya, jadi tidak bertelur. Nah, kalau bunga cara berkembang biaknya juga berbeda-beda. Ada yang dengan spora, ada yang dengan tunas, ya, ada yang dengan cara umbi. Jadi banyak cara makhluk hidup itu untuk berkembang biak. Nah, kalau hewan tak hidup atau benda tak hidup, dia tidak bisa berkembang biak. Kalau umpamanya di kelasmu ada 20 meja, sampai berapa tahun berikutnya tetap akan 20 meja.
tidak bisa bertambah kecuali kalau ditambahkan ke dalam kelasmu, tapi dia tidak bisa bertambah dengan sendirinya. Nah, itulah perbedaan antara makhluk hidup dan tak hidup. Untuk berkembang biak tentu saja membutuhkan makanan. Seperti kamu juga membutuhkan makanan untuk semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, itulah beberapa ciri dari makhluk hidup. Nah, seperti yang Ibu ceritakan tadi, makhluk hidup itu berkembang biaknya dengan beberapa cara. Kalau tumbuhan ada yang dengan tunas, ada yang spora, kemudian ada juga makhluk hidup yang berkembang biak dengan melahirkan, ya, seperti manusia, kucing, kelinci, harimau, dengan cara melahirkan. Nah, kalau di rumahmu umpamanya ada ayam yang bertelur, ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur dulu, kemudian menetas telurnya, barulah jadi anak ayam. Nah, jika di rumahmu ada ternak ayam, tentu dia bertelur. Nah, kamu bisa menghitung jumlah telur yang ada di kandang ayammu. Nah, sambil begitu kamu juga sambil belajar bagaimana hewan itu berkembang biak, bagaimana telur itu bisa menjadi anaknya nanti. Nah, sambil itu kamu bisa sambil belajar menghitung jumlah telur yang ada di kandang ayammu, ya. Nah, jadi beberapa ciri dari makhluk hidup adalah dia berkembang biak, kemudian membutuhkan makan dan minum, membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan udara untuk bernafas, kemudian juga bergerak. Nah, kamu biasanya juga bergerak, setiap hari kita bergerak. Nah, bergerak itu bukan hanya berjalan kaki atau berlari, ya, sambil duduk pun kita bergerak. Nah, seperti Ibu sekarang, Ibu bergerak, tangan Ibu bergerak, nah, itu bergerak. Nah, kamu sambil main juga bergerak. Bermain umpama kamu sedang duduk, kemudian memegang mainan, memegang boneka, atau memegang mobil-mobilan, kamu juga bergerak karena tanganmu akan bergerak, ya. Kemudian sambil bermain, kamu bergerak, kamu bisa membuat sesuatu tentang pelajaranmu, ya. Ibu ada contoh beberapa benda yang bisa kita buat sambil bermain. Nah, ini adalah gambar benda yang dibuat sambil bermain. Nah, seperti ini. Ya, ini dibuat oleh teman-temanmu, kotak, ya. Ini kotak kubus, ya. Nah, seperti ini. Kemudian menyerupai dadu. Nah, Ibu akan lihatkan dengan dekat, ya, supaya kamu kelihatan. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini berbentuk seperti dadu. Dadu karena ada jumlah, ya, jumlah gambarnya di setiap bagiannya yang berbeda-beda. Nah, kamu bisa membuatnya di rumah. Nah, seperti ini, ya. Seperti ini. Nanti bagaimana cara membuatnya? Kamu lihat di pembelajaran atau di video pembelajaran yang Ibu buat untuk kamu. Ya, kamu coba buat di rumah. Kamu gunakan bahannya karton, kemudian pensil, penggaris, pensil warna, kemudian juga gunting dan lem. Nah, kamu bisa minta bantu kepada ayah ibumu bagaimana caranya untuk membuat kubus seperti itu. Kemudian nanti kamu gambar jumlah benda atau kotak-kotak yang ada di setiap sisinya yang berbeda tentunya. Nanti juga ada video pembelajarannya, kamu bisa lihat di sana, kemudian kamu cobakan di rumah. Dan Ibu yakin anak-anak Ibu pasti bisa, karena anak-anak Ibu adalah anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang mau belajar. Nah, baik anak-anak, nanti kita akan sama-sama melihat video pembelajaran yang sengaja Ibu buat untuk kamu, supaya kamu lebih paham, lebih mengerti materi pembelajaran kita kali ini. Dan Ibu harap anak-anak Ibu bisa menyaksikannya, melihatnya dengan cara seksama, dengan baik-baik, ya, supaya anak-anak Ibu semakin pintar. Nah, sekarang mari kita saksikan dulu video pembelajarannya yang Ibu buatkan untuk kamu semua. Tema 7. Benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 1. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 5. Perhatikan gambar berikut, ya. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Sekarang kita akan pelajari kata-kata berikut.
Berkembang biak adalah bertambah banyak. Keturunan adalah lahirnya makhluk hidup baru. Memperbanyak adalah menjadikan lebih banyak. Kelestarian adalah yang tidak berubah. Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Kamu perhatikan gambarnya, kemudian kamu ceritakan apa gambar itu. Kamu buat kalimatnya. Ayo berlatih. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, kamu lihat gambarnya, hitunglah jumlah telurnya. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 4 puluhan dan 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan, 7 menempati tempat satuan. Jika ditulis dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47. 47 ditulis 47. Nah, perhatikan gambar kotak berikut. 4 puluhan, 7 satuan. Jadi 47 sama dengan 40 tambah 7. 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Pembelajaran 6. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, sekarang tulislah bunyi sila keempat Pancasila itu. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, tumbuh besar. Itu adalah kata-kata yang harus kamu pilih. Gambar pertama, aku tahu burung disebut benda hidup karena. Gambar kedua, aku tahu kucing disebut benda hidup karena. Kemudian gambar ketiga, aku tahu ulat disebut benda hidup karena. Dan keempat, aku tahu kuda disebut benda hidup karena. Pilihlah kata-katanya. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, pertama-tama guntinglah pola dadu berikut. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Dadu bilangan satuan dan dadu bilangan puluhan. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Tentukan pemain pertama yang akan mengalirkan dadu. Kemudian lemparkan kedua dadu secara bersamaan. Tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Tuliskan nama dan bilangan pada tabel berikut. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah contohnya. Nanti kamu harus membuat 5 buah lagi tabel dengan cara melempar dadumu. Nah, tadi kamu sudah lihat dari pembelajarannya, kamu sudah dengarkan apa isi dari materi pembelajaran kita, kamu juga sudah dengarkan apa penjelasan Ibu. Nah, sekarang kita belajar tentang permainan dadu ini, ya. Punyamu tentunya sudah siap, ya. Punyamu, dadumu tentu sudah kamu gambar seperti ini, ya. Jumlahnya ada berapa? Nah, ini dadu, ya. Kamu bisa lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, setiap baris ini ada lagi kotak-kotak kecil, jumlahnya 10, 10, 10, dan 10.
Kalau 10 ada 4 berarti 10, 20, 30, 40. Berarti sini ada 40 untuk satu ini. Nah, ini akan berbeda dengan di sini. Sisi yang lain ada 30. Kemudian di sini ada lagi berbeda, ya. Jadi saling berbeda, tidak sama jumlahnya. Nah, kamu bisa memainkannya, ya. Kamu membuat dua dadu, ya. Kamu membuat dua dadu. Kemudian yang sini bentuknya puluhan, ya. Ini adalah puluhan semua. Dan ini adalah yang berbentuk satuan. Ada 2, kemudian ini ada 4, kemudian ini ada 5, 3, 1. Jadi berbeda-beda, tidak sama. Ini ada 6. Nah, sambil bermain seperti ini, kamu bisa sambil belajar. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ya, kamu lemparkan dadu ini, yang ini puluhannya semua, kemudian ini satuan semua. Kamu lemparkan dadumu ke lantai atau ke meja. Kemudian kamu lihat bagian atas dadumu itu, ya. Kalau umpama di sini bagian atasnya adalah umpamanya kita lihat, umpamanya seperti ini, kita lemparkan, ya, kita lemparkan. Kemudian hasilnya seperti ini, ya. Kamu bisa lihat. Nah, seperti ini. Berarti ini puluhan, ini adalah satuan. Berarti kalau ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 puluhan, berarti ada 40, kemudian satuannya ada 3, berarti 4 puluhan, 3 satuan, jadi 4 puluhan, 3 satuan. Jadi kalau kita jumlah semua menjadi 43, di 4 puluhan ditambah 3 satuan menjadi 43. Nah, sambil bermain kamu sambil membuat baloknya, kubusnya, ya, sambil bermain seperti ini, kamu bisa menghitung sekali berapa jumlah kotak-kotak yang ada pada kubusmu ini, ya. Anak bisa buat di rumah. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti, paham akan materi pembelajaran kita, ya. Kalau tidak mengerti, anak-anak ibu ulangi kembali. Kemudian jika ada tugas yang harus dikerjakan atau latihan, anak-anak ibu kerjakan dengan baik. Anak ibu kerjakan sendiri dahulu. Kemudian kalau tidak paham, barulah bertanya pada ayah ibu, pada kakakmu atau siapa saja yang ada di sekitarmu. Atau bisa juga kamu bertanya pada bapak dan ibu gurumu, ya. Kemudian juga nanti hasil kerjamu kamu kirimkan kepada bapak dan ibu gurumu di sekolah. Baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Kemudian ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ibu semua, jika ingin bepergian keluar rumah, gunakanlah maskermu dengan benar, rajinlah mencuci tanganmu dengan air yang mengalir dan sabun, atau jika anak-anak bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah agar tanganmu tetap bisa terjaga kebersihannya. Kalau ada kerumunan orang ramai, anak-anak jangan ke sana, jangan pergi ke sana untuk melihatnya. Menghindarlah dari kerumunan orang ramai. Buatlah jarak dengan orang lain saat duduk, saat berdiri, saat antri, ya, agar anak-anak ibu terhindar dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Kalau anak-anak ibu ingin berolahraga, tentu saja boleh anak-anak ibu berolahraga, tapi tetap dengan menggunakan masker. Kemudian makanlah makanan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk seperti ayam, ikan, daging, telur, tentunya tahu dan tempe, makanlah sayur dan buah-buahan. Kalau biasanya anak-anak ibu malas makan sayur, makan buah-buahan, sekarang harus mau makan sayur dan buah-buahan supaya anak-anak ibu semakin sehat, ya, semakin hebat tentunya. Kemudian juga minum susu dan tentu saja istirahat yang cukup. Jadi anak-anak ibu butuh istirahat yang cukup agar kesehatannya tetap terjaga. Jika anak-anak tidak ada kepentingan untuk pergi kemana-mana, tetaplah di rumah. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah seperti belajar tentunya. Yang belum bisa membaca atau yang belum lancar membaca, tentunya harus rajin-rajin berlatih membaca supaya kamu bisa membaca dan lancar seperti teman-temanmu yang sudah lancar membaca.
Kemudian juga yang sudah lancar membaca, jangan malas untuk membaca. Bacalah buku pelajaranmu, buku cerita, majalah, komik, koran, agar ilmumu semakin banyak, kemudian kamu juga semakin hebat membacanya, semakin lancar. Atau juga bisa anak ibu menonton TV, karena ada beberapa siaran TV itu memiliki pembelajaran untuk anak-anak ibu semua. Bisa juga anak-anak ibu membantu ayah dan ibu di rumah. Sekali lagi, sambil membantu ayah dan ibu, kita bisa sambil belajar banyak hal, melihat mana benda hidup dan tak hidup, menghitung benda-benda yang ada di rumah, kemudian melihat bentuk-bentuk benda yang ada di rumah, bentuk lingkaran, petak, segi empat, atau segi panjang, atau segitiga, atau yang berbentuk kotak. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Dan itu membuat anak-anak ibu semakin pintar dan semakin hebat. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat anak-anak ibu semua, tetaplah ceria, tetaplah tersenyum ya dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kali ini bermanfaat, berguna untuk anak-anak ibu semua. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.